Maka kalau bicara mau istirahat, belum waktunya. Bahkan bentar lagi nih kita harus lebih semangat lagi. Kalau 10 awal kita santai, 10 kedua mulai kita semangat, 10 ketiga itu harus berlari. Supaya sampai garis finish. Kita lihat orang-orang yang ikut lari maraton. Mungkin engkau berpikir, ya Allah buat apa capek-capek? Dia mau istirahat. Dia lari lagi sampai dekat garis finish. Dia kencengin larinya padahal sudah lambat. Kenapa? Mau istirahat. Dan itulah waktu istirahat. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Engkau ngapain? Engkau di mana? Engkau mau apa? Aku mau istirahat, sibuk belanja baju, sibuk ini itu. Kalau engkau mau istirahat, engkau harus capek. Dan waktu capeknya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Bicara kondisi manusia setelah 14 hari berpuasa. 14 hari sholat tarawih. 14 hari menahan nafsunya, menempa jiwanya, maka sebagian merasa capek dan lelah. Dan manusia itu ingin santai hidupnya. Dia ingin beristirahat. Karena beristirahat itu mengasyikkan. Ditunggu dan dinanti. Serta diharapkan. Kita lihat seorang anak yang masih kecil. Dia berpikir kapan aku jadi besar. Karena dia berpikir ketika dia kecil capek dia. Kalau aku udah gede kan enak ya ini itu. Yang muda. Yang udah muda dia berpikir ya Allah enaknya jadi anak-anak. Nggak ruwet. Yang tua. Apa yang dia katakan? Andai kata aku kembali muda. Semua berpikir di hayalan mereka bahwa di waktu itu ada istirahat. Ahibati fillah. Kita hidup di dunia untuk beramal. Untuk bekerja. Yang pekerjaan itu melelahkan. Capek. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Allah mengatakan demi waktu asar atau demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Dan yang namanya istirahat, kalau bicara istirahat, tentunya istirahat itu dilakukan setelah sebuah perjuangan, usaha dan pekerjaan yang melelahkan. Oke, dalam sepekan ada hari libur tuh. Dalam setahun ada tuh masih cuti. Tapi pada hakikatnya tiap hari kita bekerja.
memalukan sekali kalau orang minta jatah waktu istirahat. Padahal dia habis makan malam. Makan malam, kongko, ngobrol, terus kamu istirahat. Tadi itu bukan istirahat. Salat malam berjamaah. Di bulan Ramadan dikenal dengan sebutan tarawih. Karena dahulu disebabkan panjangnya bacaan salatnya, mereka butuh istirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. 2, 4 nih istirahat. Karena bacaannya panjang. Makanya kita lihat masjid-masjid yang bacaannya pendek gak ada tarawih. Artinya gak ada istirahat. Lanjut dia. Memang bacaannya pendek. Bacaannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Terus nanti baca idza jaa nasrullahi wal fath. Sama baca wal asri. Mau istirahat, enggak pantas. Makanya enggak istirahat. Mereka lanjut sampai 23 baru istirahat. Tapi dulu 4 rakaat istirahat. Karena boleh jadi 4 rakaat yang dibaca pada waktu itu sama dengan 23 rakaat yang dibaca di sebagian masjid ya, yang mungkin bacaannya memang pendek. Ahibati fillah, dengan berlalunya Ramadan ini yang setengahnya, sebagian orang sudah tidak lagi ke masjid. Yang awalnya subuh di masjid, tarawih selalu hadir, sekarang soft di masjid semakin maju. Apa penyebabnya? Aku mau istirahat. Aku dicapek, udah 14 hari aku sholat malam. Bahkan ada yang istirahat dari puasa. Kemarin dia puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, 3 puasa, 10 puasa. Aduh capek, udah cukup. Padahal belum waktunya istirahat. Yang kemarin sibuk membaca Al-Quran, termotivasi untuk menghatamkan bersama artinya, kayaknya sebagian sudah mulai loyo. Yang kemarin 1 hari dapat 3 juz, sekarang sudah mulai 1 juz pun dengan penuh perjuangan. Mungkin mereka merasa capek, kita merasa lelah, mau istirahat. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abdul Malik ibn Qarib al-Basri yang terkenal dengan sebutan Al-Asma'i. Dia salah seorang ilmuwan dalam ilmu bahasa. Pernah dia dari Basrah ya. Pernah dia Ramadan di Mekah. Kayak sekarang kita lihat ya, jemaah umroh pada Ramadan di Mekah. Sebagian ada yang full Ramadan di Mekah. Kata Asma'i mengatakan, hajama alayya syahr Ramadan wa ana bi Makkah. Masuk bulan Ramadan itu pada saat musim panasnya. Aku waktu itu di Mekah. Fa kharajtu ila Taif li asuma biha haraban min hari Makkah. Kita tahu beribadah di tanah haram berbeda dengan beribadah di luar tanah haram. Mekah memiliki keutamaan tersendiri. Tapi karena panas, Asma ini kabur dari kota Mekah menuju ke Taif. Karena Taif dataran tinggi yang lebih sejuk ya. Mungkin dia bisa lebih santai puasanya dibandingkan kalau dia puasa di Mekah. Ya, dia berangkat ke Taif untuk melarikan diri dari panasnya kota Mekah. Falaqiyani a'rabi. Dalam perjalanan menuju ke Taif,
ketemu orang Badui. Maka aku tanya sama dia, aina turid? Engkau mau kemana? Apa kata Badui ini? Uridu hadzal baladal mubarak li asuma hadzal syahral mubarak. Aku ingin menuju ke negeri yang penuh dengan berkah ini, yakni Mekah, untuk puasa di bulan yang penuh dengan berkah ini di kota itu, di negeri itu. Apa kata Asma'i? Melihat orang ini, dia kabur dari Mekah untuk cari tempat yang sejuk, sedangkan orang ini dari Taif menuju ke Mekah dalam rangka mencari berkahnya kota Mekah di bulan yang penuh dengan berkah. Ama takhaful har? Apakah engkau nggak takut panas? Kata Badui ini, minal harri afir. Dari kepanasan aku kabur. Dari panasnya neraka jahanam aku melarikan diri. Subhanallah. Ahibati fillah, kondisi kita dan saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini macam-macam kalau kita ngelihat. Ada yang mencari masjid yang sholatnya kilat, secepat kilat. Kenapa? Karena dia ingin cepat istirahat gitu loh. Bahkan kalau imam masjidnya panjang, dia akan pindah masjid. Atau dia akan berusaha mengganti imam yang di masjid itu. Dia mau istirahat. Padahal dia sehat, dia kuat, dia bisa beraktivitas dengan fisiknya yang energi. Tapi ibadah tidak bisa. Sehingga dia kehilangan fadilah bacaan yang panjang. Karena sebaik-baiknya sholat itu yang bacaannya panjang. Enggak. Dia enggak memikirkan itu. Dia memikirkan, aku mau istirahat. Aku capek. Di Jumatan juga kita melihat suasana hari Jumat. Bukan di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun. Bagaimana kita melihat orang-orang yang datangnya di akhir waktu. Datangnya setelah khotib naik mimbar. Kenapa dia mau santai? Dia mau istirahat. Ahibati fillah, Ramadan hadir untuk memperbaiki pemahaman yang salah dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fiik. Ya. Kewajiban ini melelahkan. Kewajiban ini membuat seorang harus berjuang melawan jiwanya sendiri. Sesuatu yang dia suka dia harus tinggalkan. Sesuatu yang dia membutuhkan dia harus abaikan. Kewajiban ini diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Orang yang puasa. Pada saat berbuka. Dia akan mendapatkan kelapangan di dadanya. Kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah dia berjuang menahan lapar dan haus di siang hari. Dapat tuh istirahat. Dapat tuh santai. Dapat tuh kesenangan. Setelah perjuangan. Ini loh pelajaran yang seharusnya kita ambil. Lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih
wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan tatkala dia berbuka. Oh, Masya Allah, dia duduk, alhamdulillah, gimana senengnya hatinya. Bedakan dengan orang yang pura-pura puasa dan ikut buka bersama. Ada orang gak puasa, dia ikut buka bersama, duduk, padahal dia gak puasa, gak ada kegembiraan dia. Buka puasanya pura-pura, kegembiraannya pun pura-pura. Dia akan mendapatkan istirahat setelah capek. Makanya di antara doa ketika berbuka apa? Dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Haus itu pergi. Urat-urat pun basah dan pahala akan ditetapkan insyaallah. Istirahat setelah capek. Maka kalau mereka berpikir, enggak, anak capek, engkau capek, mau istirahat. Apa capekmu? Apa lelahmu? Ya, bagaimana rasanya orang yang habis sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat yang dibaca satu juz, ya, panjang bacaannya, imam rukuknya panjang, ya, sujudnya panjang. Allahu Akbar. Ketika imamnya sampai ke sholat witir, sampaikan kita sholat witir nih, imamnya baca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di penutupnya membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia rukuknya sudah penuh dengan keistirahat. Merasakan perjuangan itu. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya, Subhanal Malikil Quddus. Istirahat. Ada waktu istirahat. Tapi setelah capek. Dan inilah hakikat yang difahami oleh generasi terbaik, oleh generasi terbaik umat ini. Allah berfirman di surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Allahu Akbar. Nggak ada ceritanya berhenti. Yang ada berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya. Kalau engkau sudah selesai kerjaan duniamu, udah beres, maka engkau capeklah beribadah. Penuhi waktumu untuk ibadah. Udah selesai urusan dunia, engkau fokus ibadah. Dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Ahibati fillah, seorang tabi'in, Ar-Rabi' bin Khuthaim, rahimahullahu ta'ala, pernah dia sholat malam sampai subuh. Akhirnya ditegur sama keluarganya. Dikatakan, at'abta nafsak, engkau ini sedang menyiksa dirimu. Melelahkan dirimu sendiri. Apa kata Rabi' ketika ditanya seperti itu? Rahatuha urid. Aku nih menginginkan istirahatnya. Bagaimana dia bisa rehat, bisa santai. Maka aku capek. Hasan Basri juga seperti itu. Ketika dilihat ibadahnya begitu bersemangat,
Dikatakan at'abta nafsak, kau buat capek dirimu sendiri. Bal rahataha urid. Akan tetapi yang aku inginkan adalah istirahatnya. Maka orang yang mau istirahat, orang yang mencari istirahat, nggak ada jalannya kecuali dengan melelahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau bilang, aku mau istirahat. Kau bikin capek dirimu, engkau akan istirahat. Tapi hal ini tidak lagi menjadi target kebanyakan umat Islam. Yang ada, mereka mencari istirahat dengan meringankan ibadah mereka. Seakan-akan Ramadan ini ibadah yang berat sekali. Tarawih itu beban buat dia. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, ayo bangkit Bilal, kumandangkan azan. Bikin kita istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Yakni ibadah itu sendiri tempat istirahat. Bukan istirahat dari sholat. Engkau mendapatkan kelezatan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kerahatan dengan ibadah itu. Tapi gara-gara salah persepsi di bulan Ramadan, berapa banyak orang-orang yang puasa memilih untuk tidur di siang hari Ramadan. Karena untuk meringankan beban puasa dia. Dia mau istirahat. Dia lupa bahwa dengan dia sibuk tidur, dia telah membuang waktu istirahat yang sebenarnya. Yang seharusnya diisi dengan ketaatan oleh dia. Kemudian ketika sholat tarawih, kita lihat ya, ada orang yang ingin istirahat karena panjangnya bacaan imam itu. Dia ke toilet, ya, dia duduk, dia minum, ini tuh nunggu imamnya ruku. Atau kadang-kala dia kehilangan 2 rakaat untuk istirahat dia. Padahal sejatinya dia telah mensia-siakan waktu istirahat yang sebenarnya buat dia. Yang seharusnya diisi dengan ketaatan. Dia mensia-siakan pahala berdiri bersama imam dari takbiratul ihram. Yang kelak dapat menjadi bekal untuknya. Yang dapat membebaskan dia dari api neraka. Aibati fillah. Kalau manusia itu mau menggunakan syariat ini sebagai standar berpikir dia dan menggunakan akal sehatnya, maka dia akan tahu istirahat itu letaknya dengan membuat badan kita capek dan lelah dalam ketaatan. Istirahat dalam urusan dunia, kita lihat, itu tidak akan didapatkan dengan santai ria. Enggak. Orang-orang yang istirahat, antum lihat ada rest area. Ada tempat istirahat. Kapan orang istirahat? Setelah berapa kilo dikasih rest area. Karena orang berpikir, enggak mungkin lah rest area mau dibikin tiap 500 meter ada rest area, rest area, rest area. Enggak. Secara akal sehat, yang namanya waktu istirahat itu kapan? Setelah kau capek dan lelah. Dan yang namanya santai itu tidak akan mengantarkan kepada kejayaan. Bagaimana dengan akhirat? Yang lebih baik dari dunia. Lebih kekal dari dunia. Engkau mau istirahat sebelum engkau berjuang dan capek. Nggak bisa. Barang siapa yang memilih untuk banyak istirahat, dia punya rest area yang banyak dalam kehidupan ini. Terlalu banyak rest area dia. Dia nggak mau capek. Dia tahu perjalanannya, umpamanya dari Jember ke Jakarta 1000 km anggap. Nah, 1000 km. Dia mau istirahat setiap 1 kilo.
Setiap 5 kilo istirahat. Apa yang terjadi? Dia akan kehilangan waktu istirahat sebenarnya. Kawan-kawan dia sudah capek. Kawan-kawan dia sudah sampai ke tempat tujuan. Mereka bersantai ria. Dia belum nyampe. Kenapa? Kebanyakan istirahat. Sampai ada yang mengatakan, man talaba raha taraka raha. Barang siapa yang ingin istirahat, dia akan meninggalkan istirahat. Dalam proses mencari istirahat, dia harus tinggalkan istirahat. Kalau tidak, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-makarim manutatun bil makari. Kemuliaan, kejayaan, itu terikat dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Was-sa'ada la yu'bar ilaiha illa ala jisl masyaqqah. Kebahagiaan itu tidak akan dicapai kecuali dengan melewati jembatan kesusahan. Orang yang mau bahagia itu harus lewat jembatan kesusahan. Ada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Fala tuqta' masafatuha illa fi safinatil jiddi wal ijtihad. Jarak menuju tempat istirahat, jarak menuju kejayaan, jarak menuju tempat istirahat yang sebenarnya itu nggak bisa dilalui kecuali dengan perahu yang isinya perjuangan dan kesungguhan. Kemudian beliau juga mengatakan al-masalih wal khairat wal ladzat. Beliau mengatakan kesenangan, kelezatan, kebaikan, kesempurnaan, semuanya tidak didapat kecuali dengan kesusahan. Harus menyeberangi jembatan capek dan kelelahan. Waqad ajma'a uqala kulli ummah. Setiap orang yang berakal sehat dari semua umat itu telah bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Wa anna man athara rahata fatathu raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat lagi santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Wa anna bihasabi rukubil ahwal wa ihtimalil masyaq takunur farhatu wal ladzah. Sesuai, sepadan dengan kesusahan yang didapatkan, kebahagiaan dan kegembiraan yang akan diraih. Fala farha liman la hammalah. Nggak ada kegembiraan buat orang yang nggak gundah. Wala ladzata liman la sabra. Nggak ada kelezatan buat orang yang nggak sabaran. Wala na'ima liman la syaqqa. Nggak ada kenikmatan buat orang yang tidak menderita. Harus ada penderitaan baru dia akan gembira. Wala rahata liman la ta'aba lahu. Nggak ada istirahat buat orang yang nggak capek. Gimana kau nggak capek? Lalu mau istirahat. Istirahat itu dari kelelahan dan kecapean. Bal idza ta'ibal abdu qalilan istaraha tawilan. Orang itu kalau mau dia capek sedikit capek, dia akan istirahat panjang sekali. Satu hari di akhirat itu, kata Allah Azza wa Jal, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Makanya kalau engkau mau capek, satu hari ini capek engkau akan istirahat 1000 tahun. Wa idza tahammala masyaqqat as-sabri sa'atan. Kalau dia mau ya mengemban susahnya kesabaran, pahitnya kesabaran sesaat lah. Kayak orang puasa, capek, lelah. Melihat orang-orang pada nggak puasa, mereka belanja, mereka makan di siang hari di bulan Ramadan. Kita berpikir, ya enak banget ya orang itu ya, santai ini itu. Enggak. Engkau yang enak, engkau sabar dikit, enaknya banyak. Wa kullu ma fihi ahlun na'imil muqim fahuwa sabru sa'ah. Semua kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kelak di surga itu karena kesabaran sesaat. Sesaat. Ramadan sebulan cuma.
12 bulan kau dikasih waktu sama Allah. Disuruh puasa 1 bulan. Siang hari doang, malamnya bebas. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya, Matarrah. Ya Imam, kapan waktu istirahat ya Imam? Kapan ya? Beliau mengatakan fi awali aw inda awali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kaki pertamamu di surga, istirahat. Ad-dunya la, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, surga buat orang-orang kafir. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan, kesenangan dan kesusahan. Itu fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kehidupan ini. Tidak ada kesenangan orang di dunia kecuali berbalut dengan kesusahan. Hadid dunia. Dan kita melihat orang-orang yang sukses pun tetap harus merasakan kesusahan. Ahibati fillah, di bulan Ramadan ini, saudara-saudara kita yang memilih untuk berbuka sebelum waktunya. Nabi SAW pernah bermimpi. Beliau bermimpi dibawa oleh 2 orang mendaki gunung yang tinggi. Lalu beliau dengar suara teriakan, lolongan orang-orang. Ditanya, ini suara apa ini? Hadza uwa'u ahlin nar. Ini lolongan penghuni neraka. Kemudian aku diajak lagi untuk pergi. Tahu-tahu aku melihat ada orang-orang yang digantung secara terjungkir. Jadi kakinya yang dibantol ke atas. Musyaqqaqatun asdaquhum. Tasilu asdaquhum daman. Pipi mereka itu dirobek-robek, mengalir darah dengan keras. Aku bertanya, Jibril, man haula? Mereka ini siapa ini? Ternyata orang-orang yang mau istirahat sebelum waktunya. Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ramadan itu 1 bulan, dia hanya 10 hari. Dia hanya 3 hari. Yang ada saat orang-orang istirahat, dia akan tersiksa. Kemudian bicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir beliau berubah. Beliau lebih semangat lagi. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya alaihi salatu wassalam. Karena ingin istirahat. Kita berpikir istirahatnya tidur. Loh, kita perlu berjuang. Nabi alaihissalatu menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar ini, faqad hurim. Maka dia orang yang menderita. Dia orang yang sengsara, yang terhalang dari kebaikan. Maka kalau bicara mau istirahat, belum waktunya. Bahkan bentar lagi nih kita harus lebih semangat lagi. Kalau 10 awal kita santai, 10 kedua mulai kita semangat. 10 ketiga itu harus berlari. Supaya sampai garis finish. Kita lihat orang-orang yang ikut lari maraton. Mungkin engkau berpikir, ya Allah buat apa capek-capek? Dia mau istirahat. Dia lari lagi sampai dekat garis finish. Dia kencengin larinya padahal sudah lambat. Kenapa? Mau istirahat. Dan itulah waktu istirahat. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Engkau ngapain? Engkau di mana? Engkau mau apa? Aku mau istirahat, sibuk belanja baju, sibuk ini itu. Loh, kalau engkau mau istirahat, engkau harus capek. Dan waktu capeknya sebentar. Kemudian Rasul SAW menjelaskan nih. Tentang manusia yang hadir di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan.
ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Apa kata Nabi SAW? Syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha min falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba, melarat seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dosa-dosanya nggak diampuni. Artinya engkau lewat Ramadan, ibadah yang benar aja diampuni dosa-dosanya. Ini ada orang, biasanya ini orang-orang yang mau istirahat, yang mau hidup santai sebelum waktunya. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh menjadikan dunia ini darul amal, negeri untuk beramal. Maka kita beramal nggak dapat apa-apa. Iya, balasannya nanti. Di dunia Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan balasan. Tapi balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Ketika manusia membutuhkan hal itu. Tapi karena ada orang-orang yang tidak percaya, maka dia tidak beramal. Ahibati fillah, huffatil jannah bil makari, wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jadi orang kalau mau masuk ke surga nggak bisa santai. Tadi kita bicarakan untuk sukses di dunia nggak bisa santai. Tanyalah orang-orang yang sekarang sukses. Bagaimana kehidupan mereka dahulu? Berjuang mereka, capek dan lelah. Mereka ngirit hidupnya, mereka hidup di rumah yang kecil. Mereka kerja dari pagi sampai sore, terus setelah itu baru nampak hasil dari pekerjaan mereka. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia, yang ingin santai, masuk neraka. Ahibati fillah. Maka di bulan Ramadan ini, tolong agendanya dilihat kembali. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Apa yang sudah dimulai, apa yang sedang proses untuk selesai. Soalnya kalau tidak, yang ada semangat itu semakin turun. Karena kita lelah dan capek. Kemudian membaca fadilah-fadilah Ramadan. Lagi dibaca. Fadilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fadilah berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya